Baik pemirsa, telah bersama saya saat ini sosiolog Imam Prasojo. Mas Imam, terima kasih bergabung bersama kami. Tadi saya tanya juga, sudah punya rumah belum? Mas Imam nggak usah ditanya ya, nggak perlu perpres khusus kan buat rumah. Tapi begini, kalau misalnya itu merupakan warisan dari regulasi sejak zaman Pak Harto, apakah layak kalau dari kacamata kita lihat kondisi bangsa kita sekarang ini ketika mantan presiden atau mantan wakil presiden mendapatkan rumah atas biaya APBN? Sebelum ke situ ya, saya melihat begini. Jadi mantan presiden maupun wakil presiden, kenapa itu perlu mendapatkan hak khusus yang negara itu misalnya perlu membiayai? Karena ini menyangkut tentang harkat misalnya. Dan juga karena presiden selama hidup, selama dia memegang jabatan, bisa jadi dia melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan orang per orang, sehingga security ya itu dapat. Nah, jadi ada harkat, ada keamanan yang memang perlu dijaga. Tetapi pada saat yang sama, ya apalagi tentang fasilitas rumah misalnya, itu urgensinya apa? Nah, kalau kita belajar dari Amerika, setahu saya mantan presiden Amerika pun tidak mendapatkan fasilitas seperti rumah. Namun dia mendapatkan pensiun, ya, terus mendapatkan health benefit, ada misalnya travel, ada telepon, ada biaya untuk staff misalnya. Seumur hidup? Selama ada syaratnya lagi, ya misalnya health benefit itu 5 years to qualify. Jadi misalnya Carter itu tidak mendapatkan itu benefit kesehatan itu karena tidak cukup tahunnya. Demikian juga George Bush gitu kan. Tapi ada lagi nih George Bush yang sekarang ini, yang kemarin ini, yang junior ini, dia sebenarnya eligible tapi dia menolak. Gitu tidak mengambil. Artinya ada hak yang dia dapatkan, tapi dia tidak mengambil. Itu jadi, diatur dalam undang-undang. Itu diatur ini di sini kalau di Amerika ya, ini Kongres ya, saya kira gitu loh. Jadi ada kasus presiden Amerika, kebayang kan negara kaya, terus mantan presidennya mengalami kesulitan finansial, menjadi miskin. Maka ada negara turut campur. Tapi dalam kasus kita, ya misalnya sekarang ini, kalau toh misalnya saya sebagai bagian dari pembayar pajak, kalau toh harus disediakan, itu bukan rumah yang diberikan, tetapi rumah fasilitas negara yang dia bisa tinggali selama dia hidup misalnya. Hak pakai ya? Hak pakai. Seumur hidup. Seumur hidup. Tetapi saya setuju dia mendapatkan hak misalnya perlindungan. Misalnya ya, hak untuk mendapatkan kesehatan ya, pelayanan kesehatan, atau mungkin hak untuk mendapatkan dukungan untuk staf misalnya. Tapi kalau rumah ya, saya dalam konteks Indonesia yang masih seperti ini, itu saya khawatir memberikan simbol atau sinyal yang kurang baik. Nah, ada presiden yang ini kan masalah lifestyle ya. Presiden misalnya Jose Mujica dari Uruguay. Itu dia masih menjabat jadi presiden. Dia menolak seluruh fasilitas istana. Ya, padahal dia punya staf 40-an lebih gitu. Dia nggak mau. Dia memilih tinggal di rumah yang sangat sederhana. Sederhana sekali. Dan bahkan dia menyetir ya VW Kodok ya ke istana setiap pagi gitu loh. Ini hanya menyangkut masalah seberapa jauh kita tuh sebetulnya. Padahal negara itu sebenarnya mampu ya memfasilitasi presidennya. GDP per kapita Indonesia ini kalau kira-kira 3.500-an lah. Itu dia di sana sudah 14.700-an. Jadi jauh lebih kaya, tapi pejabatnya memberikan contoh. Mas Imam, tapi kalau kita bicara soal kepatutan, kepantasan, bagaimana perspektifnya ini melihat soal mantan kepala negara yang memang harus dijaga harkatnya, seumur menjabat pun kan ada undang-undang keprotokolan yang mengatur dan menjaga harkat dari pejabat itu sendiri. Ya, justru itu. Jadi ini memberi sinyal yang saya khawatir kurang baik. Jadi seolah-olah menjabat itu adalah salah satu upaya untuk mendapatkan fasilitas, profit, untuk mendapatkan keuntungan. Dan apalagi kalau ini rumah putus ya, artinya bukan rumah yang hak milik. Lah kalau dalam konteks sekarang
saya khawatir itu tidak memberikan sinyal yang baik terhadap rakyat bahwa pejabat itu harusnya spiritnya itu service, bukan memberikan service, bukan spiritnya mendapatkan service. Apalagi setelah masa jabatan berakhir, termasuk anggota DPR kita. Jadi itu juga harus diatur lebih ketat. Itu sih mungkin presiden kita agak-agak cemburu gitu kan. Kalau menteri ada kompleks menteri, perumahan menteri, anggota DPR itu. Tapi kan tidak dimiliki. Tidak dimiliki. Nggak bisa didem gitu ya. Kemudian dibeli dan kemudian dipakai. Mas Maulana, kalau kita bicara soal kepala negara atau presiden atau mantan wakil presiden dan seterusnya, ini ada beberapa kriteria yang sebenarnya kalau kita baca nanti akan ada grafisnya juga, itu wajar-wajar saja sih kalau memang rumah itu diberikan. Atau mungkin Anda lebih mengkritisi dari nilainya yang harus ditanggung APBN. Kalau saya melihat justru malah gini, kita melihat dalam perspektif anggaran negara bahwa kapasitas fiskal kita saat ini masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Di Asia pun meskipun secara pertumbuhan ekonomi makro oke. Nah, kenapa demikian? Karena kita seringkali mendengar pemerintah mengeluh bahwa ketika bicara soal infrastruktur, bicara soal pembangunan yang anggarannya sangat luar biasa besar, pemerintah seringkali beralih, kita nggak punya uang, kita nggak punya kapasitas fiskal kita terbatas. Tapi kok malah membuat rumah buat dengan beli anggaran rumah ada duit gitu. Ada duit gitu. Satu, kemudian kedua, misalnya kita melihat yang terbaru 100 triliun anggaran kementerian lembaga dipotong. Dan kemudian buat beli rumah kok ada. Ini menjadi sebuah ironi. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita lihat dari perspektif hukum keuangan negara, bahwa di Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan itu mengamanatkan bahwa pengelolaan anggaran negara itu kan dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, efisien gitu ya. Dan memperhatikan, nah ini yang harus dicatat, memperhatikan nilai keadilan dan kepatutan. Nah, tadi terkait juga pertanyaan tadi, adil nggak, patut nggak? Nah, ini yang harus diperhatikan. Kalau dibandingkan dari 13 juta orang Indonesia belum punya rumah gitu, kemudian yang sudah punya rumah pun ternyata 7,9 juta itu rumahnya tidak layak. Tidak layak. Dari sisi itu maksud Anda? Betul. Artinya kan presiden pasti memperhatikan siapapun presidennya. Makanya di Indonesia ada Menteri Perumahan Rakyat gitu kan, yang ngurusi rumah gitu. Saya kira kalau semua persoalan 13 juta masyarakat itu sudah diselesaikan, baru boleh. 7 juta rumah itu 7 juta itu kemudian sudah diselesaikan, silakan presiden punya rumah. Nanti nggak ada yang mau jadi nyapres. Kita break dulu, kita lanjutkan di segmen Ini soal berikutnya. keadilan dan kepatutan. Baik, pemirsa tetap bersama kami segera kembali.